adaptif, tetapi modul ajarnya belum mengarah ke sana misalnya. Jadi dalam kesempatan kali ini kita sama-sama akan mengevaluasi, sama-sama akan merefleksikan bahwa modul ajar itu sesuatu yang urgent, merencanakan pembelajaran itu sesuatu yang sangat urgent, karena guru itu ada 3 tupoksi guru, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan sebagai evaluator. Nah, mulai dari sebagai perencana, apakah nanti kesimpulannya kita simpulkan di sekolah sini, apakah kemampuan perencanaan pembelajarannya dan dikaitkan dengan pelaksanaan pembelajarannya itu prosentasinya berapa persen, dan kita nggak usah malu-malu, Abimah, pokoknya sekarang transparan saja ya, bahwa sejauh mana kita sudah melakukan, apalagi di sini kata Bu Desi tadi observasi sampai seluruhnya sudah ya, apakah dalam praktik pembelajaran kemarin betul-betul modul ajarnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan dari indikator yang dipilih, misalnya seperti itu. Nah, silakan saja kita lakukan refleksi, apa yang kurang kita tingkatkan, apa yang sudah bagus ya kita pertahankan dan berbagi praktik ya. Ini di sini ada yang sudah bagus nih, ini Bu Ida Wijaningsih nih, pembuatan modul ajarnya udah mahir, misalnya sudah sesuai dengan indikator, misalnya, dan pelaksanaannya juga sudah sesuai, misalnya. Nah, insya Allah ya, hari ini kita akan refleksikan bersama, dipandu oleh Bapak sebagai pemimpin pembelajaran. Mungkin hanya itu saja, intinya saya sebagai pengawas, mungkin mengawal pembelajaran kita sama. Saya sebagai pengawas dalam tahap belajar juga, karena ini adalah sesuatu yang baru ya, diberi kinerja seperti ini, kemudian ibu-ibu juga sama. Dalam setiap semesternya mendalami sebuah indikator yang harus betul-betul didalami dan dilaksanakan seenjoy mungkin. Ulah pilih instruksi adaptif, nggak sakit mah horor ya, praktek kena OG seperti itu. Nanti akan dibantu oleh Bapak Kepala ya, dan semuanya harus interaktif, semuanya ya, memberikan masukan-masukan yang terbaik, dan nanti kesimpulannya itu sampai kriterianya seperti apa, monep yang akan dilakukannya bagaimana, dan hasilnya, outputnya itu seperti apa. Mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan budaya positif yang kita lakukan ini bukan berarti saya ingin menilai kinerja Bapak, enggak. Sebetulnya ini hanya bagaimana kita semua menyadari. Ibu Dr. Kanti yang sudah memberikan pemaparan dan juga pencerahan berkaitan dengan kegiatan observasi kinerja kepala sekolah di pagi ini. Baik, selanjutnya kegiatan selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ibu pengawas pembina, Ibu Dr. Kanti yang saya hormati dan banggakan, Bu Desi sebagai moderator yang saya hormati, ibu dan bapak-bapak guru yang sengaja dihadirkan untuk menyaksikan kegiatan sharing atau diskusi. Mudah-mudahan ibu dan bapak bisa memilih dengan baik, dan tentu saja mudah-mudahan kegiatan ini selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu pada keluarganya, para sahabat juga, mudah-mudahan kita semua diampuni ibadah sampai akhir zaman. Aura kasih membawa peti, terima kasih peti. Banyak santun lain namanya. Pada kita ganggu membawa istilahnya ada penilaian kinerja seru peti saya. Ya, diskusi lah. Memang budaya positif. Ya, saya presentasi berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari peserta yang hadir pada saat ini. Dan saya juga mendapat kabar bahwa ibu ke sekolah. Terima kasih bersama bapak ibu guru kemarin dia hadir ke sini. Mohon maaf saya tidak bisa membersama ibu. Nah, alhamdulillah karena atas izin Allah untuk kegiatan sharing ini
observasi ini bisa dilakukan hari ini, ya. Ya, tentu saja kita bersyukur, ya, alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Nah, sesuai dengan apa pilihan saya di indikator pilihan kerja kepala sekolah, saya memilih terkait dengan monitoring, ya, monitoring pembelajaran, sehingga saya memberikan dulu peningkatan kualitas pembelajaran melalui monitoring berkala. Nah, Ibu dan Bapak, kepala sekolah itu memiliki tugas beban kerja 3 sebenarnya. Jadi saya mau berdiri aja, Bu, karena guru yang baik itu harus dekat dengan siswanya. Ya. Jadi Ibu dan Bapak, kepala sekolah itu punya beban kerja 3 berdasarkan Permendikbud 40/2021, ya. Yang pertama manajerial, yang kedua mengembangkan kewirausahaan, dan yang ketiga supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan, ya. Nah, terkait dengan manajerial dari mulai merencanakan sampai mengevaluasi ya, merencanakan, membuat visi dan sebagainya. Kemudian mengembangkan kewirausahaan. Di sini nilai-nilai kewirausahaannya bukan belajar usaha. Nah, belajar usaha hanya bagian kecil dari aspek kewirausahaan. Jadi jiwa-jiwa entrepreneurnya yang saya kembangkan di sini pada Bapak dan Ibu guru. Ya, misalnya semangat berjuang, tahan banting, ya. Semangat kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan lain sebagainya. Semangat itu yang harus dibangun. Semangat itulah yang disebut semangat entrepreneur dan diterapkan dalam melaksanakan tugas pokok Bapak Ibu guru, ya, yang 5 itu, ya. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah itu punya beban kerja melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah, supervisi itu diimplementasikan dalam bentuk supervisi observasi, kunjungan kelas dan sebagainya, ya. Nah, dari observasi yang kemarin saya lakukan, perlu saya sampaikan kepada Ibu pengawas, alhamdulillah hampir semua sudah diobservasi, kecuali kalau ada yang bantrok jadwal, itu ada perubahan jadwal dan sebagainya. Nah, dari hasil observasi itu, ya, saya melihat tidak hanya indikator yang dipilih oleh Bapak Ibu guru, ya, kemarin kebanyakan interaktif, ya, interaktif. Tapi saya juga melihat bagaimana modul ajarnya. Nah, sebab apa yang ada di modul ajar seperti yang disampaikan oleh Ibu pengawas tadi harus muncul di dalam pembelajaran di kelas. Jangan sembung makan putih kenyambung, gitu, ya. Jadi tidak hanya melihat indikator saja, Bu, tapi melihat kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, kan? Misalnya kalau di persepsi di kegiatan inti, misalnya ada pertanyaan pemantik terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini, itu tidak dilakukan, ya saya konfirmasi kepada Bapak Ibu guru, kan? Kalau tidak ada persepsi dan sebagainya. Kemudian di kegiatan inti, ketika guru menentukan di modul ajar model demonstrasi misalnya, tapi di kegiatan tidak dilakukan, perlu dikonfirmasi, ya. Kan di kegiatan itu ada penggunaan model ajar, penggunaan media, itu harus muncul, ya. Nah, belum lagi saya melihat observasi bagaimana indikator itu terlaksana tidak. Yang namanya interaktif itu kan tidak hanya dari guru ke siswa, tapi juga guru ke siswa ke guru, siswa dengan siswa, jadi multi arah. Nah, ini masih harus dikembangkan, memang harus ditingkatkan, ya, karena memang dalam situasi proses belajar mengajar itu banyak hal yang terlibat di dalamnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya
kegiatan awal itu akan menentukan pada kegiatan berikutnya. Ya, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya. Nah ini yang jadi jadi banyak teman-teman kita yang siswa belum siap sudah dimulai pembelajaran. Saya kan tahu persis di belakang kan siswa yang saragah, tahu saragah Bu, yang memperhatikan, yang pikirannya kemana, raganya di sini, jiwanya di rumah. Jadi di belakangnya saya baca ayat kursi. Berarti raga ada jiwanya itu menurut riwa. Itu ya. Jadi banyak hal seperti itu. Makanya saya menekankan kegiatan awal itu akan menentukan kegiatan. Nah, sebab di kegiatan itu ada pengolahan kelas, manajemen kelas. Ya, hal itu kunci menurut saya. Kemudian di kegiatan inti, kemudian Bapak, di kegiatan itu ada 8 keterampilan dasar yang harus dipahami oleh guru. Keterampilan dasar mengajar ini sudah saya sampaikan pada saat saya datang ke sini. Keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing kelompok kecil. Jadi ibu perawat di sini itu tidak alergi dengan supervisi, tidak alergi dengan observasi. Ya, dulu kan ketika ada jalan supervisi itu guru pura-pura sakit perut, akhirnya kemudian ya, ya pengalaman. Mengapa di sini tidak seperti itu? Sebab ada dialogis. Ya sebelumnya saya tanya kesiapannya dan sebagainya, apalagi yang mensupervisinya Amis Budi, tidak kejam, tidak semerut, tidak, relax saja. Jadi pertemanan bukan atasan bawahan. Saya juga guru, jiwanya guru, kelas sekolah sementara, jiwa saya guru, dia tahu persis seperti apa. Jadi karena dibangun dialog sehingga enak, jangan mau diobservasi. Ya, saya punya masukan di sini ada Pak Kasek, bagian akademik, ada humas, ada kesiswaan. Ya, yang leading sektor yang pokok adalah Pak Kasek bidang akademik. Ya, saya selalu mewanti-wanti bagaimana efektivitas pembelajaran di kelas, kan begitu ya. Dan saya juga langsung ketika ada temuan melakukan briefing. Nah, beberapa minggu lalu kan saya briefing, mempertanyakan atau mengingatkan efektivitas pembelajaran, karena ruh dari proses pendidikan di sekolah adalah pembelajaran. Kalau tidak pembelajaran bukan sekolah. Yang pertama, identifikasi kendala dan hambatan. Nah, Ibu dan Bapak, ya sebelum dimonitoring, saya selalu mengidentifikasi berbagai kendala. Diskusi di Komber, diskusi dengan Bapak Ibu guru, ya, diskusi pada saat briefing, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi persoalan di kelas. Nah, bisa saja kaitan dengan hasil belajar siswa, bisa saja kan, Pak, di Abdi budaknya tidak aktif, tidak mau bertanya, tidak mau menyampaikan pendapat, Pak, di Abdi batas nilai nanti. Nah, misalkan zaman KKM dulu ya, misalnya yang sudah sampai KKM itu hanya 20%, itu kan identifikasi ya. Nah sebenarnya setelah identifikasi itu ada analisis apa penyebabnya. Nah Bapak Ibu guru diminta untuk menganalisis penyebab sampai terjadi persoalan tersebut. Misalnya terkait dengan gurunya, misalnya saya tidak melakukan media kekinian, saya tidak menggunakan model interaktif, saya hanya menggunakan metode ceramah. Nah itu kan secara jujur Bapak Ibu guru mengakui refleksi pada saat pembelajarannya seperti itu, dilihat dari hasilnya seperti itu, dilihat dari prosesnya juga seperti itu. Makanya penting yang namanya refleksi. Refleksi itu ada terdiri atas refleksi pertama identifikasi, yang kedua analisis, yang ketiga solusi alternatif, yang keempat kalau di istilah PTK itu rumusan masalah kan, gitu kan, apa persoalannya gitu kan. Terus di dalam janjian karya tulis rumuskan judulnya. Nah bagi pembelajaran cukup saja identifikasi, analisis penyebabnya, kemudian solusi alternatif, solusinya apa, nah kemudian rumusan masalahnya, kemudian ada menu perbaikan.
Nah, di modul perbaikan itu tentu saja berbeda dengan modul sebelumnya karena sudah refleksi. Jadi kalau ibu dan bapak berhenti di satu modul tidak ada refleksi, nah sama saja pembelajaran itu monoton, tidak pernah akan maju ya. Nah, ini ibu dan bapak, jadi perbaikan pembelajaran, bagaimana cara pembelajaran, memastikan pencapaian tujuan, apakah siswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Ini yang menjadi penting. Ibu bapak jangan terus mengajar, tidak pernah melihat kompetensi sudah tercapai atau belum. Tujuan kita ini kompetensi. Nah, untuk melihat kompetensi tercapai tidaknya itu apa? Ya diukur, dinilai, dievaluasi, di assessment, itu kan. Nah, kemudian monitoring itu juga sebagai akuntabilitas, bentuk pertanggungjawaban kita kepada ya siswa, ya bukti bahwa pembelajaran itu proses itu berjalan sesuai dengan rencana. Nah, seperti ibu pengawas tadi, jangan sampai rencana kaki dulu, pelaksanaan KKL, ya. Nah, kemudian aspek yang perlu dimonitoring apa? Nah, tentu saja ibu dan bapak, perencanaan itu bentuknya apa ya? Modul aja, RPPTA. Ya. Nah, kalau di observasi kan saya sampaikan tadi, saya lihat RPP-nya, saya lihat indikator observasinya. Hah? Kemudian memberikan pemaparannya berkaitan dengan observasi kinerja kepala sekolah. Acara selanjutnya kita akan mengadakan diskusi. Ibu ya, maaf Ibu. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kembali kepada Ibu pengawas untuk tanggapan ya berkaitan dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah sangat bersemangat ya tadi melakukan refleksi mungkin ya terhadap bagaimana sebagai guru tadi ya, sebagai bapak, sebagai pemimpin pembelajaran mengingatkan beberapa hal intinya untuk yang bisa kita tingkatkan, kemudian apa yang sudah dilakukan kemarin, dan mungkin yang akan kita diskusikan lebih lanjut itu karena di PMM-nya ini kita diingatkan untuk monitoring evaluasinya itu kriterianya seperti apa Pak? Nanti ketika Bapak misalnya ini kan keberlanjutan ya, misalnya terus bersiklus seperti itu tentu saja misalnya kriteria secara spesifiknya atau secara realnya ketika melakukan monitoring itu seperti apa detailnya, dan itu harus menjadi kesepakatan oleh Bapak Ibu misalnya. Jadi bukan hanya observasi itu ketika disuruh sama PMM kemudian secara formalitas dilaksanakan, nggak seperti itu, tetapi di sini ada kriteria yang secara spesifik ya yang diharapkan dari PMM-nya, karena di sini dituliskan bahwa sekolah mengembangkan instrumen monet. Apakah instrumennya sudah ada belum? Misalnya kalau belum, nanti bisa disiapkan misalnya. Jadi guru-guru itu nanti ternilainya secara real misalnya. Apanya yang kurang? Boleh nggak dikasih contoh di sini? Misalnya kemarin yang menurut Bapak paling bagus nih ketika diobservasi dengan instrumen monetnya seperti apa, sehingga ada kesimpulan dari 53 ini mana yang grade-nya sudah di atas ekspektasi atau yang KKM sesuai ekspektasi, atau bahkan mungkin di sini nggak ada ya kalau yang di bawah ekspektasi. Nah silakan Pak. Jadi bagaimana tadi dalam menetapkan kriteria monitoringnya, misalnya sehingga ada kesimpulan. Jadi bukan selesai di observasi selesai, tetapi ada semacam output ya, misalnya hasilnya begini, sehingga yang harus ditingkatkannya siapa misalnya, dan bagaimana misalnya untuk peningkatannya itu kayak ada umpan baliknya misalnya. Silakan Pak. Ya. Mudah-mudahan nyambung Bu.
Ya, terima kasih Bu Pengawas atas saran tanggapannya terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, Ibu dan Bapak, Pak Ibu Pengawas, sebenarnya kalau kita bicara kriteria monitoring atau observasi, kita mengacu pada pada format atau kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Namun demikian tetap saya harus mengembangkan kriteria tersendiri. Nah, salah satunya apa yang oleh Bapak Ibu guru itu apakah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Saya lihat modulnya, saya lihat indikator observasinya, kan? Itu ya salah satu. Yang kedua, kriteria itu apakah pembelajaran yang sudah dilakukan sudah efektif atau tidak. Nah, efektivitas itu bisa dilihat dari sejauh mana Bapak Ibu guru menguasai kelas, menguasai bahan ajar, kemudian melakukan evaluasi, membimbing anak ya. Jadi keterampilan dasar mengajar sudah sebutkan tadi yang 8 itu apakah benar-benar sudah bisa terlaksana atau belum ya. Nah, itu kriterianya antaranya. Kemudian terkait yang kedua, dari pertanyaan dari tanggapan Ibu, seperti saya katakan tadi, jadi sebenarnya persoalan Bapak Ibu guru ketika saya observasi di kelas, kalau kita lihat indikator yang kebanyakan diambil itu kan interaktif. Nah, tapi saya melihat itu belum sempurna, belum 100% muncul keaktifan atau esensi dari interaktif itu. Ya, tetap masih lebih banyak dominan Bapak Ibu guru. Nah, itu yang menjadi pemikiran bersama, ya, pemikiran saya bersama setelah dilakukannya observasi. Jadi saya diskusi. Saya katakan, Ibu, Bapak, yang diambil itu interaktif. Yang namanya interaktif itu tadi ada interaksi. Ya, kalau interaksi hanya sebatas Ibu menerangkan, anak itu kan bukan interaksi. Kalau interaksi kan harus dua anak. Sehingga perlu ada upaya terkait dengan model, terkait dengan media, supaya muncul keberanian anak. Saya yakin ada 2 hal yang harus diperhatikan kemungkinannya. Pertama, anak itu malu, kemudian malu bisa budak teh ayah dicari mah ada yang disampaikan, tapi karena malu sehingga tidak muncul. Yang kedua, benar-benar anak tidak paham, tidak tahu apa yang harus direspon, kan? Nah, ke depan kita harus berupaya bagaimana supaya anak itu keberanian untuk bertanya, mengeluarkan pendapatnya muncul. Nah, ada juga Ibu Pengawas, Bapak Ibu guru yang menggunakan model diskusi kelompok, ya. Nah, diskusi kelompok, kemudian anak disuruh mempresentasikan, anak yang lain juga bertanya, ya kan? Kemudian menjelaskan. Ada beberapa orang, diantaranya di sini Ibu Suryati, Ibu Dini yang sudah saya observasi, Bu Nur, ya. Itu muncul, ya. Hanya tingkat frekuensinya gitu kan, keseringan itu belum maksimal, ya. Nah, jadi yang perlu dipikirkan oleh kita bagaimana anak supaya berani menyampaikan pendapat. Ya kita kan tidak menjudge semua anak seperti itu. Di sekolah itu ada, hanya lebih banyak yang interaktif, lebih banyak yang tidak interaktifnya daripada yang ada anak yang aktif, gitu kan. Ketika misalnya kita butuh anak itu kan dikumpul pasti memilih anak yang itu. Seperti kemarin ada kegiatan bulan bahasa misalnya, anak-anak yang hebat bukan interaktif, bertanya, menyampaikan pikiran-pikirannya. Tapi kan itu
menurut saya bukanlah merupakan sebuah hasil bimbingan yang kolektif ya, karena sudah ada sejak di SD ya, diharapkan oleh kita ya misalnya dari 35 atau 25 atau 20 anak ramai iklannya, tapi dengan cara metode diskusi yang sudah dilakukan oleh Ibu sudah lumayan, walaupun dari sisi originalitas atau dari sisi original itu ya masih dipertanyakan. Coba itu masih membaca kan, masih kaku dalam menyampaikan. Yang ideal itu kan lepas. Gitu. Karena yang dipilih itu interaktif, kan? Kebanyakan interaktif ya. Boleh di sini ada yang menceritakan kemarin ketika diobservasi, misalnya apakah merefleksi ya, apakah apa yang sudah dilakukan ketika diobservasi itu merasa ini saya udah kelebihannya di sini nih, tetapi saya masih punya kekurangan di sini dan peningkatannya mesti seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang pengalaman di observasi kemarin. Kebetulan jadwal observasi saya itu seharusnya Ibu Jahunu, tapi karena padatnya jadwal beliau sehingga dilimpahkan ke Bapak Wildan Kurniawan. Pengalaman saya merasa ada kekurangan di sana, walaupun saya telah melakukan itu kemarin. Kebetulan saya memberikan kesempatan, ini dulu tentang instruksi pembelajaran. Di sana saya memberikan kesempatan kepada siswa, cuman beberapa aja yang diberi kesempatan untuk mengemukakan pengalaman mereka tentang ketaatan terhadap kedisiplinan, baik itu di sekolah maupun di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Kemudian ada saran dari observer bahwa saya harus memberikan kesempatan kepada lebih banyak siswa supaya bisa tergali pengalaman apa saja yang sudah dialami oleh siswa, baik itu di rumah, di lingkungan masyarakat atau pergaulan mereka, juga di lingkungan sekolah. Bagaimanakah penerapan disiplin mereka terhadap aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan tersebut. Itu aja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu ya. Nah, karena di sini kebanyakan yang pilihnya aktivitas interaktif, mungkin saya akan sedikit mengingatkan aktivitas interaktif di sini kan. Nah, di sini misalnya guru memotivasi murid untuk berperan dalam secara aktif ya. Kalau sekarang kan lebih realistis, yang dinilai itu orang praktek ngajarnya kumaha sih. Nah, ini harus kita manfaatkan momen ini untuk meningkatkan dan mengupgrade diri. Jangan sampai kita kan kita pas mawas lagi udah bagus, bisa saya itu aja udah bagus nggak. Jadi di sini ada ilmu baru ya, misalnya kayak bahwa kelas ideal itu harus manajemen kelasnya ya, bagian yang memilih keteraturan suasana kelas ada kemarin? Nggak ada. Dispos? Udah di semester sebelumnya ya. Nah, itu termasuk manajemen kelas. Kemudian di kelas ideal itu manakala kita sebagai guru sudah mampu mempraktekkan ke-8 indikator ini, itu sudah disebut kelas ideal. Dukungan psikologis, umpan balik konstruktif, ada yang pilih? Siapa? Nggak ada. Perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada murid, dukungan psikologis nggak ada yang milih ya? Berarti milihnya di metode pembelajaran, karena memang di rapor kita yang masih harus dijadikan perhatian di aspek metode pembelajaran. Instruksi yang adaptif, ada yang milih? Udah, semester kemarin? Ya. Instruksi pembelajaran, Ibu, instruksi pembelajaran. Aktivitas interaktif, semuanya ini. Namanya kompak, Ibu kenal apa? Aktivitas interaktif. Kompak. Ya. Tapi kalau semester depan udah sih nggak usah disamakan, variasinya. Kita hanya memang materi mereka. Emang ibu-ibu nang milihnya kita paling kan sebenarnya. Biasa. Biasa.
Mudah-mudahan sampai semester depan Bu. Iya, semester 8 tolong dicek sama kurikulumnya bisa harinya sadar. Kan semuanya sehingga ketika nanti berbagi praktik baik di Kobelnya itu ini harus menjadi sesuatu yang dijadikan serius misalkan. Pengalaman kemarin itu ketika saya menjadi ibu praktek instruksi adaptif itu gimana ya? Jadi harus menjadi praktik baik. Jadi ketika seorang guru sudah mampu perspektif Kemdikbud sekarang ya sudah mampu menerapkan 8 indikator ini, berarti kualitas pembelajarannya bisa dijamin baik. Misalnya metode bagus tapi dukungan psikologis masih rendah, mudah tertekan diajar pengikutnya, itu bukan kelas ideal Ibu. Atau misalnya metodenya bagus, anak-anak psikologisnya senang, tetapi manajemen kelasnya acak-acakan, kodang muter pabaliut karena manajemen kelasnya nggak bagus, itu juga bukan kelas ideal. Jadi yang dimaksud kelas ideal itu ketika seorang guru mampu memanage kelas dengan baik, keteraturan suasana kelasnya, tidak ada kesepakatan kelasnya, dilaksanakan juga kesepakatan kesana nempel bisa katanya kesepakatan kelas, tapi kamanawe cara dicek, cara itu juga bukan sesuatu yang baik. Nah ini dukungan psikologis, nih mudah-mudahan semester depan ini bagus buat ilmu baru. Kumaha orang teh memperhatikan, punya kepedulian ke murid bahwa anak ini misalnya dia itu enjoy belajar dengan ibu, punya ekspektasi yang bagus ke murid, ada umpan balik konstruktif, ulah ke muridnya sehingga yang puasnya umpan balik teh mana yang mah misalnya. Nah ini semuanya ini adalah ilmu-ilmu baru di kita yang harus kita benar-benar laksanakan, dipelajari dulu sebelum ibu diobservasi itu ya. Instruksi adaptif itu kayak gimana, langkah-langkahnya kayak gimana, aktivitas interaktif itu yang menonjolnya apa yang harus dilakukan, sehingga betul-betul kita bisa menciptakan kelas ideal dan kualitas pembelajaran meningkat. Boleh ajukan tangan nih di sini siapa yang saya merasa misalnya kesulitan nih untuk menciptakan kelas ideal. Dari 8 indikator ini menurut Bapak Ibu yang mana nih dalam keseharian? Ini kan yang akan kita lakukan ya di setiap semesternya. Mangga Bu, maju Ibu. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil baca ini nggak baca. Saya tuh mungkin ini fenomena anak selama di sekolah tidak membawa HP, orang tua membebaskan di rumah, sehingga anak-anak itu datang ke sekolah itu dalam kondisi loyo. Saya predik dan saya tanya ke anak-anak, ya mereka bebas memainkan HP tanpa ada jam malam dari orang tua. Jadi datang ke sekolah itu jam pertama aja mereka udah ngantuk. Itu tantangan buat saya pribadi, dan setelah saya ngobrol dengan teman-teman ternyata sama gitu. Jadi dari setiap kelas itu ada saja anak yang seperti itu ya. Ini mungkin PR buat kita ya guru, gimana mengkomunikasikan dengan orang tua supaya orang tua juga memiliki aturan di rumah gitu, supaya anak tidak bebas menggunakan HP tanpa mengenal waktu gitu. Dan setelah saya tanya anak tuh sampai, kamu tadi malam pegang HP ya sampai jam berapa begadang? Itu kendala pertama. Tapi ya dengan berbagai cara, disuruh cuci muka dulu lah, disuruh udah sarapan belum, karena perut kosong juga mempengaruhi anak untuk Ibu, karena perut kosong itu sangat mempengaruhi ya. Logika tanpa logistik anak. Nah, gitu. Jadi saya selalu udah sarapan belum, ya udah. Mungkin orang kantin bakal ini, ada anak sampai saya bilang ke anak, disuruh Bu Ami beli sarapan, bekal nggak, makan nggak, Jung ke kantin. Kalau misalnya ditanya sama guru siapapun bilang disuruh Bu Ami, tapi hanya beberapa anak. Tapi sejauh ini belum pernah ada teman-teman guru yang
komplain ke saya, karena aturan bapak kan nggak boleh, cuma kan karena daripada anak di kelas itu kalau saya pribadi lumayan mengganggu konsentrasi saya ngajar, Bu. Kalau ada 1-2 anak yang kayak gitu, jadi saya inginnya on gitu, semua anak itu on pada saat belajar gitu. Inginnya seperti itu. Jadi kalau ada 1-2 anak yang off gitu ya, mengganggu gitu, mengganggu konsentrasi saya mengajar. Jadi ya dari indikator ini ya hampir semuanya menjadi kendala buat saya. Baik, Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang harus dijadikan fokus sebetulnya ibu-ibu ulah waktu jauh-jauh komel teh kan naon jadi ini ya harus kita tingkatkan dari diri kita itu ini nih. Kita dulu anak belajar. Iya, gimana Bu? Mau cerita gimana Bu? Mangga Bu? Pun tadi disebutkan ku Ami tadi emang anak hampir sebagian besar teh tidak ada fokus pembelajaran. Banyak faktor ya Bu ya, mungkin dari rumahnya juga belum ada serapan, atau juga mungkin anak diberi kesempatan oleh gurunya untuk istirahat, untuk membeli makanan gitu ya, sehingga orang nulain oge permisi akhirnya permisi jadi ngabring tadi kasih kesempatan dikasih kesempatan untuk emang betul-betul untuk hafal ya, begitu fokusnya tapi diberi kesempatan jadi orang lain juga mengikuti gitu ya. Terus udah ada semuanya udah diingatkan harus serapan orang tuanya ada kelompok orang tua ya tapi nggak tahu situasi seperti itu. Jadi Rabi mah ngajarkan kan lah waktunya jujur aja mengajarkan kewajiban gitu. Menyampaikan materinya juga mungkin apalagi untuk pelajaran matematika pada jam-jam terakhir rawan ya. Akhirnya mah diajak ngobrol supaya senang dulu ke pelajaran atau senang dulu ke yang ajarnya dulu ya itulah supaya anak termotivasi seperti itulah pengalaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kesepakatannya seperti apa harus sama ini. Jangan sampai satu guru dengan lain itu nggak sama misalnya. Nah tadi ibu misalnya ada kekhawatiran di izinan ngobrol hari tapi di satu sisi kata ibu gimana nanti nggak concern di kelas. Jadi memang pertama keda ya secara privat langsung ke akhirnya diedukasi dan itu nggak cukup hanya sebulan 2 bulan ya terus misalnya supaya anak itu memahami bahwa hal semacam itu ya, yang disepakati di sekolah kita itu begini itu. Baik karena waktu saya juga nggak lama ya Bapak Ibu saya sekarang akan ke SD Masekdas untuk ada penutupan PPL Manawi itu saya nggak ada acara namanya ini Bapak. Nah tetapi saya mengingatkan ini supaya lebih efektif lagi dalam observasi itu. Jadi observasi itu jangan dijadikan beban Bapak Ibu ingat observasinya itu jadikan hal itu adalah ibu ingin mempraktikkan ilmu baru yang sekarang ya karena kan kata Sayyidina Ali juga alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahu makhluqun li zamanin ghairi zamanikum. Didik anak kalian sesuai dengan zamannya. Mungkin kita dulu naon sih teori-teorinya tapi kita coba saja jadi jangan langsung sesuai abi mah baheula misalnya di SPGT kuduna kieu tapi teori teh mah udah kieu soalnya kita kosongkan dulu kalau kita udah langsung nolak ya udah misalnya nggak ada yang bisa kita ambil padahal segala sesuatu itu pasti ada nilai positifnya. Nah jadi nanti untuk observasi berikutnya dipelajari dengan seksama di setiap indikator yang sudah kita pilih. Nah di sini kan secara sekilas ya saya sampaikan kata kuncinya untuk keteraturan suasana kelas misalnya berarti kesepakatan kelas masih berjalan kesepakatan kelasnya masih ya. Kemudian sama ya dispos juga restitusi segitiga restitusinya masih berjalan masih. Ada yang mau mencontohkan praktik segitiga restitusi itu kayak gimana selain Bu Desi tentu saja karena Bu Desi CGP sama saya nggak usah Bu Desi nggak bisa apa coba ada yang sudah menerapkan selama ini segitiga restitusi itu kayak gimana penerapan dispos itu seperti apa coba Bu siapa? Assalamualaikum Desi, bagaimana kabar kamu hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah.
Ibu sehat. Ya, Bu Desi, Desi kira-kira kamu tahu gak kenapa kamu panggil ke sini? Tadi yang masih tahu si Akmal Bu katanya dipanggil sama Bu Iin. Saya kurang tahu apa itu. Ada apa ya Bu ya? Coba bisa kira-kira ingat ada Hari ini Bu. ya. Tadi kalau nggak salah jam 5 saya naik gunung Bu. Jam Bu Yeye tadi Bu. Saya tiduran. Oh Bu Yeye sudah melapor ke Ibu? Kalau diri si Budi pertanyaan murmurin. Ya bagus ya Desi, kamu sudah bisa. Selanjutnya bagaimana cara kamu ada tidak ngantuk di kelas? Apa penyebab kamu ngantuk di kelas? Suuk. Malam Bu. Saya jadi tidurnya jam 1 Jadi bagaimana ya Desi supaya kamu bisa tidak terlambat masuk sekolah atau tidak ngantuk sekolah, ngantuk saat belajar di sekolah? besok ya Bu ya. Saya kalau mau nonton drama Korea lagi libur saja ya Bu ya. Jadi kalau libur sekolah saya mau nonton drama Korea. Nah kalau lagi sekolah mah enggak gitu Bu ya. Paling tidurnya jam 10 kan Bu ya, supaya tidak kesiangan dan tidak ngantuk di kelas. 10 pagi. Itunya ya, praktek disiplin positifnya udah terbiasa ya. Bagaimana memvalidasi anak, bagaimana kita berempati dulu sebelum menyalahkan itu, bahwa wajar loh misalnya kayak seperti itu, misalnya ibu juga dulu pernah ya. Tetapi tentu saja harus diluluskan ya akhirnya ya, yang benarnya itu gimana gitu. Nah di sini langsung saja pada yang dipilih ibu-ibu ya, karena untuk membahas 8 indikator tentu saja waktunya sangat terlalu panjang. Kita langsung saja pada yang dipilih itu tadi apa? Itu ya. Ekspektasi ya, dukungan psikologis kayak memilih-milihnya. Nah ini aktivitas interaktif ya yang dipilihnya ya. Aktivitas interaktif. Jadi kata kunci di aktivitas interaktif itu intinya guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua murid. Jadi murid itu harus dikasih peran ibu semuanya. Jadi aktivitas interaktif itu tadi ya, guru menggunakan teknik yang memungkinkan murid berpartisipasi aktif. Nah misalnya bermain peran, misalnya itu kan anak punya perannya masing-masing. Kalau diskusi juga anak punya peran masing-masing. Ada ketua, ada yang bicaranya, ada notulennya, ada yang bagian apa-apa. Nah, kemudian guru memberikan pujian dan penghargaan kepada murid ya yang berpartisipasi aktif dan ada umpan balik positif. Jadi intinya kata kuncinya guru memotivasi semua murid berperan aktif. Nah, kata kunci dari yang Bapak Ibu pilih kemarin itu ada yang tadi metode yang sesuai dengan yang interaktif di sini. Tadi misalnya ada role play, ada problem listening, misalnya ada yang memilih metodenya sesuai dengan aktivitas interaktif. Yang mind mapping di college sama Windows Shopping. Mind mapping di college sama Windows Shopping ya. Pernah yang kita praktekkan berjalan ya. Di antaranya itu. Jadi kalau Windows Shopping memang pasti semuanya kebagian peran, terlibat semuanya. Ini kata kuncinya yang harus kita pelajari ya. Kemudian yang kedua adalah guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta. Contohnya kayak ketika bentuk kelompok ya, bikin tugas atau proyek, guru memastikan bahwa setiap anggota kelompok punya peran yang jelas. Misalnya, jadi dikasih tugas spesifik. Jadi ulah enu nganggur, budak-budaknya mau pintar ya, mau kelompok tanya mencari yose itu, eta mencari yose misalnya. Nah, tetapi ada tugas spesifik kepada setiap anggota kelompok berdasarkan keahlian
berdasarkan minat, semuanya ikut terlibat. Walaupun tugas nanti mengusaha ukur naon misalkan teh ngawarnaan terus digambar, pokoknya semuanya punya peran spesifik. Kemarin ada nggak yang punya murid itu semuanya punya peran spesifik sesuai dengan minatnya, sesuai dengan keahliannya? Bu Nur kemarin gimana Bu Nur? Berapa? Itu kemarin ya. Berarti semua murid punya peran ya. Nah, itu berarti sudah sesuai ya. Jadi guru intinya menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua murid dapat peran sesuai minat sareng keahlian anak. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, aktivitas interaktif itu guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran. Ini contohnya misalnya jika ada murid yang cenderung pasif, mencari kuenya, cari misalkan disuruh merokok misalnya. Nah, guru memberikan dukungan tambahan dan kesempatan untuk berperan, misalnya ada pertemuan individu dengan murid itu dan mendengarkan perspektif mereka, masih dorongan memberikan peran yang lebih sesuai dengan minat dan keterampilan. Jadi anu kula nu carikan teh ulah diantep sih kita tanya. Nah, ini kan jadi pertemuan secara individu langsung ditanya di muridnya di itu. Ditanya lebih dalam lagi, misalnya didorong, misalnya biasanya naon sih, misalnya. Jadi kamu dalam pembelajaran kali ini apa nih yang bisa kamu berikan kontribusi untuk kelas? Bisa naon itu lama-lama di bahasa itunya. Sok biasana naon, badai ngabantosan bagieu, badai ngabantosan kieu di sini. Intinya seperti itu ya. Kemudian masih aktivitas interaktif, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Nah, ini ya, ini jadi guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan supaya anak-anak muncul keterampilan berpikir kritisnya. Nah, ini misalnya contoh-contoh pertanyaannya ya. Kalau di sini contohnya bagaimana menurut kalian teknologi yang semakin hari mempengaruhi cara kita berkomunikasi? Jadi jangan itu dulu. Jadi di awal ada pertanyaan yang open minded, pertanyaan terbuka. Setiap anak itu kita tanya gitu. Menurut kamu gimana? Jadi memang harus sabar. Misalnya, pulang siapa mana mau bisa ngomong, terus kita mau kayak keluarga gitu. Ibu-ibu mah misalnya kalau sengaja sebenarnya ditanya, digali, seorang tua itu digali, gitu. Walaupun pertanyaannya sederhana, ini. Berikan contoh konkret dari pengalaman kalian sendiri atau dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan jadi contohnya, menurut kalian apakah teknologi itu berdampak kepada kita dalam berkomunikasi? Sok misalnya jawab dengan pengalaman sehari dinten. Pasti kamu bisa nggak jawabnya, malah yang dia sangat jawab. Itu ditanya satu-satu, itu ditanya, dikasih kesempatan untuk jawab, gitu ya. Nah kemudian di sini ya berarti murid sesungguhnya sudah diberi kesempatan untuk berpikir kritis tentang dampak teknologi atau tentang apa ya sesuai dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian indikator selanjutnya adalah guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya. Jadi misalnya ya, ini supaya berpikir kritis itu, jadi kata kunci aktivitas interaktif itu bahwa bagaimana diskusi berjalan dengan baik, murid-murid terstimulasi berpikir kritisnya. Ibu tanya, seperti itu. Misalnya di sini ada contoh-contohnya ya, bagaimana murid, misalnya ada contohnya di item berikutnya ya, bagaimana konsep hukum kekelolaan energi yang sudah kamu pelajari sebelumnya terkait dengan konsep kerja dalam sistem energi alternatif. Ini sesuai materi masing-masing ya. Intinya supaya anak itu resep diskusi, resep dan muncul kritisnya. Walaupun sengaco apapun toh bisa diberikan kan wae dah belajar kan dalam tahap belajar. Nah ini tadi ya hampir sama ini. Nanti harus, makanya memang dalam kurikulum merdeka itu harus pandai-pandai membuat pertanyaan pemantiknya, pertanyaan pemantik yang anak teh resep gitu nggak jawabnya gitu. Pola pertanyaan ya dan tidak awalnya ini contohnya. Apa perbedaan utama antara demokrasi representatif dan demokrasi langsung? Menurut kalian mana yang paling efektif? Disesuaikan dengan materinya ya.
Jadi budaknya bisa menganalisis ya. Anak itu harus sudah mampu membedakan. Kan kita itu kadang di kelas hayunya C2 bagaimana nih udah sampai ke C4 anak bisa menganalisis perbedaan. Nah, itu di aktivitas interaktif itu digali kemampuan anak seperti itu. Nah, kemudian fokus perilaku yang selanjutnya di aktivitas interaktif itu guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis dan inklusif, harus terbuka. Ya, jadi guru memotivasi pendapat secara terbuka. Kan mereka ngaco kumaha oge. Menurut kalian di antara dua bupati, calon bupati yang udah pacar bisa mikir, tapi ternyata untuk apa? Itu ya mereka punya pendapat masing-masing ya, pendapat masing-masing. Ini jadi biasanya yang nyambung dengan aktivitas interaktif itu metodenya problem based learning ya. Problem based learning atau project based learning atau inquiry atau discovery. Ini Bapak Ibu kemarin idealnya metode-metode itu di mana nih discovery, di mana inquiry itu 8 siklusnya di mana nih. Ya, jadi anak itu bisa menemukan konsep secara mandiri. Kemarin itu idealnya yang dilakukan seperti itu. Kemudian ini sudah ya. Nah ini guru. Nah ini udah beda lagi. Jadi itu kata kunci dari aktivitas interaktif. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah sesuai dengan tadi indikator tadi nggak? Ada yang pakai inquiry? Ada? Ya boleh diceritakan salah seorang, silakan. Kemarin gimana pengalamannya di kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas pembina yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak sekalian, mungkin di sini hanya sedikit berbagi cerita saja ya Bu ya tentang pengalaman observasi yang sudah saya lalui di bulan Oktober kebetulan kemarin. Observasi atau kegiatan observasi yang dilewati kemarin adalah pokok utama yang terjadi dalam lingkungan kelas adalah tentang media interaktif di depan Bu ya. Terutama di sini saya mengambil interaktif antara setiap peserta didik. Namun ada sedikit kendala. Apa kendalanya? Tidak semua peserta didik mampu berperan dalam proses pembelajaran. Seperti itu Ibu. Padahal pola atau metode yang saya gunakan kemarin sudah mengarah ke berperan. Artinya di awal pembelajaran saya mulai memancing siswa dengan beragam pertanyaan, karena tadi di dalam PMM saya juga memasukkan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memancing pemahaman siswa. Bagi sebagian besar siswa yang memiliki kualitas pembelajaran yang cukup, alhamdulillah mampu menjawab beragam pertanyaan. Tapi ada satu siswa yang betul tadi duduk di pojok. Nah, apa yang saya lakukan? Saya langsung panggil namanya, kemudian saya berikan pertanyaan pemantik. Tapi Bu, luar biasa. Ketika kita anggap siswa tersebut itu tidak bisa, ketika kita berikan kesempatan pertanyaan, ternyata justru dia malah bisa menjawab. Justru dia luar biasa, yang tadinya dia tidak mengerti, tidak mau mengerjakan. Ketika kita berikan pertanyaan pemantik supaya ada peran dari siswa tersebut yang tadinya duduk saja, ternyata dia luar biasa mampu mengerjakan soal yang saya berikan. Tidak lepas itu, dari pertanyaan pemantik, saya juga memberikan istilahnya bimbingan secara khusus. Kelompok-kelompok yang sudah bisa, bukan saya abaikan, mungkin saya sedikit tinggalkan. Saya rapat ke siswa-siswa yang tadi yang perannya belum cukup di dalam proses pembelajaran. Tapi alhamdulillah sekali lagi mungkin siswa yang dianggap tadinya menurut kita diam, ternyata setelah diberikan kesempatan dan bimbingan khusus, ternyata mereka luar biasa bisa mengerjakan soal-soal tadi. Kemudian dari apa yang Ibu sebutkan tadi, penemuan atau inquiry, kalau dalam proses pembelajaran matematika itu benar sekali sangat banyak bermanfaat dalam metode penemuan dengan inquiry tadi. Salah satu contohnya pernah saya terapkan di dalam penemuan rumus lingkaran. Rumus lingkaran itu kan bisa diturunkan dari beragam rumus luas namun datar. Saya berikan kesempatan
kepada setiap kelompok untuk mampu menemukan bahwa rumus lingkaran itu adalah PR pangkat 2. Kemudian saya berikan beragam alatnya gitu Bu ya, medianya saya buatkan dari kertas berwarna, kemudian saya bagikan ke tiap kelompok. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan khusus mereka pun mampu menemukan rumus lingkaran tersebut dengan berbagai turunan bangun luas. Seperti itu mungkin Ibu yang bisa saya ceritakan tentang metode inquiry yang pernah saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas, terutama dalam kegiatan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah bagus ya. Jadi memang itu, tetapi saya yakin juga tentu saja di sini semuanya sudah seperti itu, cuman yang berkesempatan menceritakan hanya sebagian ya karena waktu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah melaksanakan yang memandu perencanaan pembelajaran, juga dikaitkan dengan pembelajaran yang sesungguhnya seperti apa. Kemudian hari ini alhamdulillah sebetulnya yang saya harapkan itu hanya refleksi ya, jangan sampai observasi yang secara rutin dilakukan itu sesuatu yang tanpa makna gitu ya, sesuatu yang hanya rutinitas ngajar tetapi tidak ada peningkatan kemampuan kita. Kita ketika sama pemerintah dikasih challenge, misalnya instruksi adaptif. Oh, instruksi adaptif ini gini. Kita coba misalnya metode yang sesuai dengan indikator yang disediakan itu misalnya. Kita bikin medianya dan sebagainya sehingga kita semakin bervariasi. Karena saya mengingatkan ya bahwa inti dari kurikulum Merdeka itu adalah kita menciptakan pembelajaran bermakna. Saya closing saja, saya tutup kegiatan ini ya, bahwa ingat bahwa atorikoh aham minal madah. Metode itu lebih penting dari sekedar materi. Materi sebagus apapun, materi sederhana apapun, kalau kita menyampaikannya dengan bagus, insya itu akan nyampe ke anak. Wal ustadz aham minal torikoh. Dan guru lebih penting dari sekedar metodologi. Waruhul ustadz aham min kulli syai'. Dan spirit guru itu adalah lebih penting dari segala-galanya. Jadi kita sebagai guru walaupun sudah lama kita ya, tapi banyak ilmu baru di antara 8 indikator yang disediakan di tahun sekarang oleh pemerintah. Challenge itu, tantangan itu kita hadapi dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah saatnya kita melakukan berbagai perubahan. Jadinya kasihan ya anak-anak itu ingin mendapatkan sesuatu dari kita itu ya, mereka itu menanti inovasi kita, menanti kepedulian kita ya. Tadi dukungan psikologis nih, bagaimana menjadi guru yang peduli sama anak, misalnya bagaimana menjadi guru yang memberikan kenyamanan kepada anak, bagaimana menjadi guru yang memberikan tadi ya layanan terbaik untuk murid-murid kita. Sekali lagi supaya kita walaupun sudah meninggal dunia, catatan amal kita tetap terbuka lebar, tetap gali semua ilmu ini dan jadikan ini adalah sebagai pengalaman terbaik kita. Nah mungkin hanya itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada guru-guru hebat semuanya di sini. Mohon maaf ya saya terburu-buru. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali lagi kepada pengawas pembina Ibu Dr. Fenty dan juga Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Budi Sartiman yang sudah melaksanakan kegiatan hari ini berkaitan dengan refleksi ya, lebih ke refleksi kinerja. Baik Ibu Bapak, apapun yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan ini berdampak kepada perubahan pada peserta didik. Semoga anak-anak kita semakin soleh-soleha. Terima kasih atas segala pengabdian dan juga dedikasi Ibu Bapak. Semoga dicatat menjadi amal soleh yang betul sekali kata Bu Dokter, itu akan terbuka ya amalnya walaupun kita sudah tiada nanti. Baik, pada kesempatan ini terakhir, mari kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 6 Garut terus bergerak.